video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif pada rapat Dewan Guru tanggal 28 Oktober. Rapat ini dihadiri oleh seluruh Dewan Guru dan inilah rekaman videonya. Ya, budaya positif itu suatu kebiasaan atau nilai-nilai, suatu keyakinan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian, mengapa kok kita harus membudayakan budaya positif? Ada latar belakangnya Bapak Ibu. Yaitu latar belakangnya adalah pembelajaran yang kondusif, itu akan tercipta suasana positif dan menyenangkan. Nah, hal ini sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Menanam padi misalnya, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi Bapak Ibu, kita diharapkan dianggap sebagai seorang petani. Kemudian tanaman padi adalah anak-anak kita. Bibit padi itu bagus atau tidak, dan nanti mendapatkan hasil yang bagus, itu tergantung dari petani, dari kita. Ada bibit padi yang bagus, tetapi petani malas menyiraminya, sehingga hasilnya tentunya pada hasil panen padi tidak memuaskan. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, ya, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, ya, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Terkait budaya positif, maka kita yang utamakan adalah dengan sikap disiplin positif. Ya, apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa menggunakan kekerasan dan ancaman, dengan cara melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Maka kadang kita membudayakan budaya disiplin positif mungkin dengan kadang kita kekerasan. Nah, ini ada suatu cara yang oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini bagaimana caranya kita menerapkan disiplin tapi tanpa kekerasan. Disiplin positif itu akan melahirkan nilai kebajikan. Nah, ini yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. 1, dimensi apa Bapak Ibu? Masih ingatkah kemarin waktu kita workshop dengan Pak Slamet? 1 adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, itulah anak-anak kita arahkan ke sana. Ya, nanti dalam P5 itu akan diambil dari ke-6 dimensi ini mana yang akan kita lakukan. Nah, disiplin positif ini akan kita wujudkan. Yang pertama adalah kita akan melakukan dengan membuat suatu namanya keyakinan kelas. Izin, kemarin saya masuk di kelas Ibu Lucy Hobi, ya, saya mempraktekkan bagaimana kita
dengan Pak siswa ini membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu samanya dengan identik dengan peraturan kelas sebenarnya. Apa-apa saja yang mereka inginkan. Ternyata setelah saya baca, ada yang belajar dengan tenang. Kemudian ada yang menyampaikan ingin dihormati teman. Ada yang menyampaikan guru masuk tepat waktu. Ada yang menyampaikan kelas tidak ribut. Sehingga dari keyakinan-keyakinan atau dari permintaan mereka, saya membuat ada 3 bagian. Yang pertama yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Maka dengan melihat keyakinan seperti ini, tidak ada anak yang saling mengejek. Tidak ada anak yang saling bertengkar. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang ditugaskan. Tidak ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Mereka selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, poin yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini sangat penting untuk diterima dalam kelompok. Ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Waktu itu ada wali murid Bu Retno yang datang, ya Bu Retno menyampaikan, karena Bu Retno menyampaikan kok anaknya di kelas begini-begini. Nah, ini salah satu bahwa anak itu kehilangan rasa kasih sayang diterima dalam kelompok. Mungkin disebabkan oleh perilaku anak tersebut. Maka kadang anak-anak kita yang ada yang berperilaku menyimpang begitu karena mereka ada kehilangan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Yang pertama, bertahan hidup, makan, minum. Maka kalau sebelum bel itu bel ditunggu-tunggu langsung boleh, kebutuhan bertahan hidup, mereka ingin makan. Kasih sayang, rasa diterima. Penguasaan, ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki suatu keterampilan. Kebebasan, dan terakhir kesenangan. Nah, biasanya anak-anak itu melakukan tindakan seperti itu karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dicapainya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu kalau melihat anak-anak kita melakukan suatu tindakan indisipliner, terlambat datang sekolah dan yang lainnya? Peran kita itu dalam materi ini ada 5 posisi kontrol dari guru. Ya, 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Keempat, posisi pemantau. Dan kelima, posisi manajer. Kita akan melihat video berikut sehingga kita akan tahu kita termasuk posisi mana ya. Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu menuju sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu sudah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak
Ini tadi posisi penghukum. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi krusial adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Kita nanti di mana posisinya? Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Susah jadi kuat kalau begini bapak kepala sekolah. Aku bilang ibu cantik sih, tapi agak cara tapi. Ya, ini membuat rasa bersalah ya. Cenderung lembut. Memandang diri tersebut, merasa tidak berharga, dan sangat membahagiakan orang lain. Ia akan mengalami dunia yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berikutnya posisi teman. Kita termasuk yang manakah? Yang kalimat posisi. Nama mengakalinya apa ini? Aduh, Wah, sudah jam berapa ini? Selamat pagi ya sayang. ibu saya, ibu saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi, jadi biar usaha kencang tetap jaga kencang Bu. Ya sudah sana, lain kali ya. Ya terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi Ini biasanya siapa yang tulis ya? Ini biasanya ya. menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Bagaimana penciptaan bukan sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan diri kepada orang tersebut. Di sini, absennya, sehingga dari waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian ini posisi keempat. Aduh, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus di dalam kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Siapa yang Posisi pemantau Posisi yang ada, menggunakan Pak, Ibu. perhitungan Ini lebih bagus. dasar untuk Ya. mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saat saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang mau kamu bicarakan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau mendalam lingkungan, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mau mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi Baik, dari kelima posisi, ada 5 posisi tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama posisi penghukum, kedua posisi pembuat rasa bersalah, ketiga posisi teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Pak Ariadi, nggak apa-apa. Posisi mana Anda? Nanti Pak. Kalau saya tidak mesti Bu, kadang-kadang saya posisi penghukum. Kalau sudah sering kali, kadang-kadang saya posisi penghukum. Tapi kalau baru sesekali, maka saya menjadi posisi teman. Kadang-kadang ya menjadi posisi manajer. Jadi tidak bisa kita dalam satu kasus, ya kasusnya kan berbeda-beda. Ada yang anak yang memang sering sekali terlambat, ada anak yang sebulan sekali, dan tergantung dari masalah. Kadang-kadang kemarin ada yang terlambat karena apa? Motornya ditumbur oleh orang di jalan, maka terlambat. Ya sudah, lain kali hati-hati. Jadi tergantung dari posisi anak itu kenapa terlambat. Oke. Tidak semerta-merta saya menerapkan apakah saya sebagai manajer atau teman ataupun saya pembuku. Oke, terima kasih Pak Ariadi. Satu lagi, Ibu, tepuk tangan untuk Pak Ariadi. Ibu Lucy. Ibu Lucy dalam menerapkan tadi kedisiplinan begitu, Ibu Lucy mengarah ke posisi yang mana? Dari semua posisi itu semuanya saya lakoni. Hanya saja yang lebih dominan itu di teman. Karena yang saya hadapi sekarang ini kan anak remaja. Jadi saya dengar dulu apa dulu misalnya masalah keluhan mereka. Baru nanti setelah saya analisis baru saya cari jalan keluarnya. Karena langsung menghukum itu menurut saya juga kurang tepat. Iya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Lucy. Ya, betul Bapak Ibu. Cek. Baik, betul yang dikatakan oleh Ibu Lucy, oleh Pak Haryadi, bahwa kita memposisikan diri kita
untuk mendisiplinkan anak tidak serta-merta satu, kadang kolaborasi. Tetapi yang diinginkan dalam pembelajaran ini itu poin 3, 4, dan 5. Poin 1 dan 2 itu kalau bisa kita hindari, ya. Pada poin 3, 4, dan 5 ini mari kita belajar bagaimana memposisikan anak-anak kita, ya, sehingga budaya disiplin yang kita sampaikan ke anak-anak itu memang merupakan timbul dari motivasi internal. Karena dengan motivasi internal, anak-anak kita memiliki nilai-nilai kepercayaan diri bahwa saya melakukan seperti ini memang hal itu bagus. Bukan karena takut kepada Bapak Kepala Sekolah atau takut kepada Bapak Ibu Guru. Nah, mulai hari ini kita berusaha untuk memposisikan diri kita, paling tidak kita berposisi sebagai teman. Ya, untuk penghukum kita tahan emosi kita. Mungkin kita bisa menerapkan hal yang lebih bagus adalah posisi manajer. Baik, itu saja dari saya. Kemudian karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan pengimbasan untuk budaya positif nanti akan terus kita lakukan terus-menerus. Terima kasih. Kemudian waktunya beberapa menit, silakan Ibu Indah untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, hari ini kami mendapatkan materi tambahan dari Ibu Yanti, itu terkait tentang budaya positif, yaitu tentang kedisiplinan, bagaimana seorang guru menghadapi siswanya ketika melakukan tindak ketidakdisiplinan di sekolah. Contohnya apabila anak-anak itu terlambat. Nah, selama ini yang saya lakukan ya sebagai guru, memang ada kalanya saya itu bertindak sebagai penghukum, atau saya juga pernah melaksanakan sebagai pemantau juga. Tapi dengan adanya materi tadi itu semakin menambah pengetahuan kepada saya bagaimana saya harus bertindak ketika anak-anak tidak disiplin datang ke sekolah. Nah, dari materi tadi saya ingin meningkatkan kinerja saya. Mungkin kedepannya saya lebih bertindak sebagai manajer kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga tidak merasa ketika dia tidak disiplin, terlambat, itu tidak merasa takut kepada saya. Terima kasih. Selamat siang. Kami dari Federasi Satgas Jambi, tadi kita juga dapat materi tambahan dari Ibu Yanti itu tentang budaya kedisiplinan. Nah, dari paparan Ibu Yanti, saya pribadi biasanya untuk menghadapi siswa yang terlambat itu biasanya melakukan penghukuman. Ya. Dengan adanya materi tambahan dari Ibu Yanti, saya pribadi sebagai guru dapat mengetahui atau mendapatkan wawasan baru bahwa tidak harus menghukum anak ketika mereka bersalah, ya. Tetapi kita mencari dulu alasannya apa itu, apakah kita bisa menghukum atau tidak. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan tentang budaya disiplin, itu ada 5, yaitu ada penghukum, pembuat bersalah, lalu teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari beberapa ini nanti saya selaku guru akan mencoba mencari hal yang lain, seperti mungkin jangan harus menghukum terus, tetapi coba bertanya kepada anak, mungkin menjadi teman atau menjadi manajer bagi siswa tersebut. Jadi kita mengetahui apa sih alasannya siswa itu dapat terlambat atau kok tidak mengerjakan PR, itu kenapa. Nah, tadi dengan adanya materi tambahan ini budaya disiplin, saya juga akan menjadi disiplin. Kita aja.